Pagi ini Tuhan kasih cuaca cerah, kita sampai tempat ini kita enggak kehujanan. Dan itu semua karena Tuhan Yesus baik. God is good all the time and for all the time God is good. Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu baik setiap waktu dan Dia selalu baik buat kita semua. Haleluya. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita. Pagi hari ini saya menyambut bagi saudara sekalian yang hadir dalam ibadah tatap muka pagi ini maupun saudara sekalian yang bergabung lewat tayangan ibadah online. Biarlah kiranya damai, sukacita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak kita belajar tentang first love. Memasuki tahun yang baru ini, mari kita tanya, kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah yang namanya first love atau kasih mula-mula itu masih ada dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pendeta yang mengunjungi seorang narapidana di penjara. Pak pendeta itu kaget karena dia lihat di samping narapidana itu ada sebuah Alkitab yang lusuh. Kondisinya itu penuh coretan dan halamannya itu robek-robek begitu rupa. Kemudian Pak pendeta ini tanya sama sang narapidana itu, Alkitabmu sudah sangat rusak, kondisinya itu udah parah. Kenapa enggak minta saja digantikan sama yang baru? Diganti dengan Alkitab yang baru. Pak pendeta ini lebih kaget lagi mendengarkan jawaban daripada narapidana itu. Sang narapidana itu dia berkata, Pak pendeta, justru karena Alkitab ini yang penuh coretan, robek-robek Pak. Saya mencintai Tuhan. Setiap halaman yang robek itu adalah bukti doa, air mata, dan pertemuan pertama. Bukti pertemuan saya kembali dengan Yesus. Setiap kali saya lihat Alkitab saya yang udah usang, udah lusuh, kondisinya penuh coretan dan robek-robek Pak. Itu mengingatkan saya tentang pertemuan saya kembali kepada Tuhan. Tentang doa saya, air mata yang saya curahkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau pagi ini bahwa sekalipun hidupmu terasa robek dan penuh coretan, hidupmu rasanya itu mungkin gak ada nilainya. Seperti Alkitab yang lusuh ini. Hidupmu itu rasanya gak ada gunanya, gak ada nilainya. Tahukah engkau bahwa kasih Tuhan tidak pernah robek. Yesus dia selalu mengasihimu setiap waktu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ada berapa banyak di antara kita yang mau membalas cintanya Tuhan, yang mau membalas kasihnya Tuhan. Dan dari lubuk hati kita yang paling dalam kita berkata, Yesus engkau tahu dari lubuk hatiku yang paling dalam bahwa aku betul-betul mengasihimu. Jesus, I love you. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Tuhan berfirman kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu 2 ayat 2-3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menarik, kalau kita perhatikan jemaat Efesus ini luar biasa, dahsyat banget. Boleh dibilang dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, jemaat Efesus ini yang paling luar biasa. Dia punya doktrin yang kuat. Dia bisa menguji kualitas pendeta yang sedang berbicara di gerejanya. Bukan main, luar biasa. Dia bisa tahu bahwa pendeta yang sedang berbicara di depan jemaat itu adalah seorang rasul yang asli atau seorang rasul yang palsu. Wow, luar biasa. Berarti kualitas imannya, kualitas dasar teologinya, dasar firmannya itu mantap banget, kuat banget. Dan jemaat Efesus ini dia juga jemaat yang tangguh, pekerja keras, tekun dan gak jemu-jemu melayani pekerjaan Tuhan. Salah satu buktinya, mereka berani tolak kompromi dosa. Saat lagi gempar-gemparnya Nikolaus mengajarkan tentang ajaran teologi yang aneh, yang baru, yang menghalalkan dosa. Di antaranya gak apa-apa kita makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, menghalalkan juga percabulan itu gak apa-apa, suatu yang wajar, dan juga menghalalkan yang namanya imoralitas seksual. Mereka berani tolak mentah-mentah dengan tegas, kita menolak ajaran Nikolaus ini. Yang menarik, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun jemaat Efesus ini boleh dibilang luar biasa banget, imannya hebat banget, tapi yang menarik, Tuhan menegur mereka. Di ayat selanjutnya dalam Wahyu 2 ayat 4, Tuhan berkata,
namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dipikir jemaat Efesus ini salahnya apa? Kudusnya bukan main loh Tuhan. Doktrinnya kuat. Mereka bahkan berani menolak ajaran-ajaran yang sesat. Mereka bahkan tangguh, pekerja keras, melayani pekerjaan Tuhan dengan hebat. Begitu rupa. Tapi kesalahannya cuma satu. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Dan buat Tuhan itu sesuatu yang fatal. Pagi ini kita mau belajar mengapa kasih mula-mula itu penting. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita. Mungkin pelayanan kita juga hebat. Kita sudah lakuin buat pekerjaan Tuhan luar biasa banget. Tapi tanpa kita sadari ada satu hal yang kurang dalam diri kita. Yaitu apa? Kasih mula-mula. Saat ini mari biarlah kita koreksi diri kita. Kita tanya diri kita masing-masing. Apakah dalam diri kita masih ada yang namanya kasih mula-mula ini? Kita mau belajar yang pertama, mengapa kasih mula-mula itu begitu penting buat Tuhan. Karena kasih itu adalah inti dari setiap relasi. Perlu kita ketahui bahwa our God is a relational God. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan. Dia bukan hanya Tuhan yang pingin untuk disembah, tapi dia Tuhan yang juga pingin dikenal secara pribadi. Tuhan yang pingin kita kasihi, bahkan yang indah, Tuhan yang ingin menjalin relasi dengan setiap kita. Relasi yang dekat, bahkan lebih dekat daripada orang yang kita sayangi, daripada sahabat yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali lagi kepada jemaat Efesus, mereka itu kelebihannya banyak loh. Mereka punya doktrin yang kuat, pelayanannya hebat, luar biasa. Mereka berani bersikap tegas terhadap ajaran sesat, terhadap tadi ajaran-ajaran daripada Nikolaus. Hanya kesalahannya tuh cuma satu, yaitu kehilangan kasih mula-mula. Relasi kasihnya dengan Tuhan itu sudah memudar. Tapi buat Tuhan, apapun pelayananmu, sehebat apapun dirimu di mimbar, sehebat apapun yang kau kerjakan, ibadahmu mungkin engkau Minggu datang ke gereja, Senin datang ke gereja, tiap hari datang ke gereja, tapi bagi Tuhan, kalau engkau kehilangan satu hal ini, kasihmu kepada Tuhan sudah mudah, engkau kehilangan kasih mula-mula. Semuanya itu di mata Tuhan nol, gak ada artinya. Saat ini mari biarlah kita tanya diri kita masing-masing, apakah relasi kita dengan Tuhan sudah memudar? Apakah kita sedang kehilangan kasih mula-mula? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik, Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya nggak tahu hari-hari ini apakah engkau itu orang yang sedang kehilangan kasih mula-mula. Ketahuilah saat ini Yesus mengetuk pintu hatimu. Adakah di antara kita yang mau mempersilakan kita membuka pintu hati kita dan kita mau mempersilakan kasih Tuhan mengalir kembali dalam hidupku? Kita mau berkata, Tuhan saat ini, Yesus saat ini aku terima kasih-Mu mengalir kembali dalam hidupku. Biarlah Engkau pulihkan kasih mula-mula yang ada dalam diriku. Karena mulai hari dan seterusnya, Tuhan aku mau komitmen, aku mau mengasihi-Mu apa adanya. Ada berapa banyak orang-orang yang mau berkomitmen hari ini untuk mengasihi Tuhan, yang mau mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, bukan saya yang lihat saudara, Tuhan sendiri yang lihat komitmen setiap kita. Orang-orang yang mau mengasihi Tuhan apa adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kita bisa sibuk melayani Tuhan, terlihat hebat di mimbar ini, namun lupa menikmati hadiratnya. Padahal yang Tuhan rindukan bukan kesibukan kita, melainkan kebersamaan dengannya. Saat ini izinkan saya bertanya, ada berapa banyak orang-orang yang betul-betul rindu untuk mencari wajah Tuhan setiap hari dan berkata setiap hari, Tuhan aku mengasihi-Mu. Lebih dari segalanya aku cari Tuhan. Lebih daripada emas permata, kejayaan, kehormatan, dan juga kemuliaan
pelayanan, kemuliaan di mimbar, kemuliaan apapun Tuhan. Aku mau terlebih dahulu cari wajah-Mu setiap hari. Aku mau nikmati hadirat-Mu setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mengapa kasih mula-mula itu begitu penting? Karena kasih itu adalah bukti kesungguhan imanmu kepada Tuhan. Yang menarik kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, kasih mula-mula itu adalah kata agape prote. Kata agape yang artinya kasih yang setia, gak bersyarat, gak nuntut imbalan, tapi mau rela berkorban. Kata prote yang artinya yang seharusnya menjadi yang paling utama. Jadi kita bisa simpulkan, ketika kasih mula-mula, yaitu kasih yang digambarkan tadi, yang setia, yang tidak bersyarat, rela berkorban, itu menjadi yang terutama dalam hidupmu, maka hidupmu akan memancarkan makna yang sejati. Dengan kata lain, engkau sadar, hidupku akhirnya menemukan sebuah makna. Hidupku akhirnya bernilai, bermakna, yaitu apa? Menjadi hidup yang berdampak. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 ayat 39, engkau tahu hidupmu berdampak buat nama Tuhan. Katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, engkau tahu hidupmu berdampak bagi sesamamu dan juga bagi dirimu sendiri. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang selanjutnya, mengapa kita butuh kasih mula-mula? Itu ada dalam diri kita. Karena itu merupakan syarat supaya terangmu tetap menyala. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Wahyu 2 ayat 5, Tuhan berfirman kepada jemaat Efesus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil, garis bawah di sini, kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam bahasa aslinya, kaki dian itu adalah kata lignia yang artinya wadah terang. Ini berbicara tentang apa? Adakah ruang di dalam hati kita untuk Kristus itu bisa masuk dan juga bekerja, mengubahkan kita setiap hari. Saya nggak tahu mungkin saat ini bagaimana ruang wadah dalam hatimu. Apakah terang Kristus itu bisa masuk? Saya nggak tahu mungkin di tempat ini ada di antara kita yang telah membuka ruang hati kita lebar-lebar. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang menutup rapat-rapat. Sehingga terang Kristus itu sebetulnya mau masuk tapi nggak bisa masuk. Tuhan berkata, izinkan aku masuk anakku, izinkan aku masuk. Tapi kita selalu berkata, no Tuhan, no Tuhan. Kita selalu menolak, kita nggak pernah memberi ruang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pelajari apa yang terjadi. Kalau hidup kita itu nggak ada terang, kita berjalan tanpa terang Tuhan. Yang pertama, yang namanya urapan itu hilang. Kita nggak bisa lagi ngerasain hadirat Tuhan. Sehebat apapun pelayanan yang disuguhkan kepada kita, sehebat apapun mungkin tim praise and worship, mungkin bahkan kita bawa pendeta yang hebat datang ke sini, penginjil yang hebat datang ke sini, sehebat apapun, kalau dalam hidup kita nggak ada terang, dalam hati kita nggak ada terang, kita nggak akan bisa lagi ngerasain yang namanya urapan Tuhan. Kita nggak bisa lagi yang ngerasain hadirat Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan kita, ibadah kita, hanyalah menjadi suatu rutinitas atau formalitas biasa saja. Dan kemudian kalau kita berjalan tanpa terang, hati kita menjadi keras dan kita menjadi dingin. Kita menjadi mudah untuk menghakimi sedikit-sedikit, ini pasti sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak baik. Kita mudah untuk menghakimi. Dan kita sulit untuk mengasihi, dan kita gak bisa peka lagi sama yang namanya suara Tuhan, suara Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah gak bisa peka lagi. Kita selalu menghakimi yang jelek, dan yang jelek terus. Dan kita dengan mudah jatuh dalam godaan dosa. Dan sehingga akhirnya hidup kita berjalan tanpa arah dan tujuan.
Rasanya hidup ini itu kok nggak jelas, rasanya muter-muter, nggak tahu kemana arahnya. Ditanya, kamu hidup sebetulnya buat apa sih? Nggak tahu ya, pokoknya hidup aja. Hidup kita nggak ada arah dan tujuan yang jelas. Dan sehingga akhirnya hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita nggak bisa menjadi contoh yang baik, malah justru menjadi contoh yang jelek. Merusak, melemahkan iman-iman orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan ketika kasihmu kepada Tuhan mulai padam, kita mungkin bisa masih sibuk melayani, namun tanpa kita sadar, terang Kristus nggak lagi terpancar melalui hidup kita. Yang tersisa hanyalah apa? Kesia-siaan belaka. Sekali lagi, mari bila kita tanya diri kita, apakah kasih mula-mula itu masih ada dalam hidupmu? Masih ada dalam hatimu? Ada berapa banyak di antara kita yang pagi ini kita mau merefresh, kita mau recharge kasih kita kembali kepada Tuhan. Dengan kita mau berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Memang hari-hari ini aku telah jauh daripada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2025 kemarin Tuhan, aku banyak jatuh dalam dosa. Aku banyak tinggalin Tuhan. Aku jauh daripada kasih Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari ini Tuhan, sebelum aku melangkah lebih jauh, masuk ke tahun 2026 ini, aku mau merecharge, aku mau perbarui kembali kasihku kepada Tuhan. Bila engkau dengar dari lubuk hatiku yang paling dalam Tuhan, Yesus, Jesus, I love you, Yesus, aku mengasihimu. Ada berapa banyak di antara kita sekali lagi yang mau berkata pagi ini, Yesus, aku mengasihimu. Yang mau mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Bukan saya lihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang melihat komitmen kita. Orang-orang yang mau memperbarui kasihnya, yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita baru saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka dengan satu binatang ini yang namanya kunang-kunang. Binatang ini dia kecil, cahayanya juga kecil. Kalau dibanding dengan lampu sorot, mungkin lampu kendaraan atau lampu mobil, nggak ada artinya apa-apa. Tapi yang menarik, sekalipun dia kecil dan cahayanya juga kecil, nggak bisa disepelekan. Karena cahayanya itu tetap nyata di dalam kegelapan. Di dalam gelap, dia tetap kelihatan. Dan cahayanya itu bisa kita lihat dengan nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kasih mula-mula, itu seperti kunang-kunang ini. Ketahuilah bahwa kasihmu atau terangmu yang lahir dari dalam hatimu yang kecil, itu mampu mengalahkan gelapnya malam. Kegelapannya ada dalam hatimu dan kegelapannya ada di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berbicara tentang kasih mula-mula, itu bukan berbicara tentang seberapa besar pencapaian dalam hidupmu, seberapa hebat pelayananmu, tapi dalam hatimu apakah ada terang yang cukup tulus menyala untuk berkata, aku mau mengasihi Tuhan apa adanya. Aku rindu melalui hidupku yang sederhana, yang terbatas ini, Tuhan juga pakai untuk mengasihi sesama dan juga diriku sendiri. Menerima diriku apa adanya. Dan yang menarik, fakta yang kedua daripada kunang-kunang ini, cahayanya itu murni muncul dari dalam dirinya. Ketahuilah saat dalam dirimu ada yang namanya kasih mula-mula. Apimu atau kasih mula-mula itu bukan ditentukan oleh sekitarmu, bukan oleh tekanan dari luar, aturan atau rutinitas, tapi dari dalam hatimu yang gak main-main sudah disentuh oleh Tuhan, yang sudah bertemu secara pribadi dengan kasih Tuhan, dipertemukan dengan kasih Tuhan, di mana engkau bisa berkata, aku percaya gak ada satupun yang mampu untuk memadamkan api semangatku, memadamkan kasihku, karena aku percaya segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, dan aku percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari pagi ini biarlah kita menjadi seperti kunang-kunang ini. Sekalipun kita terbatas, sekalipun diri kita mungkin kecil, tapi biarlah Tuhan lihat sesuatu yang kecil ini, sesuatu yang terbatas, ada sesuatu yang bernilai, sesuatu yang luar biasa. Orang yang memancarkan kasihnya kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga orang yang bisa menerima dirinya, mengasihi dirinya apa adanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja belajar tentang betapa pentingnya kasih mula-mula. Sekarang yang menjadi pertanyaan, gimana Tuhan supaya aku bisa menghidupkan kasih mula-mulaku kembali? Aku tahu Tuhan sepanjang tahun 2025 kemarin, mungkin aku on off, dan sering off-nya bukan on-nya Tuhan. Aku telah kehilangan kasih mula-mulaku. Pagi ini aku mau belajar Tuhan, aku mau hidupkan kembali. Dan kita mau belajar, gimana yuk kita bisa menghidupkan kasih mula-mula kita kembali. Jangan sampai akhir tahun 2026 nanti kita berjalan dan kita makin mundur, kita justru malah makin jauh daripada Tuhan. Makin jauh dan makin jauh. Yang pertama, supaya kasih mula-mulamu itu bisa muncul kembali. Mari kita mau ingat kembali siapa Kristus. Izinkan pagi ini saya bertanya, seberapa penting Yesus di matamu? Seberapa berharga Yesus bagimu? Tuhan berfirman kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita. Kita telah jatuh dalam dosa begitu jauh, begitu dalam. Mari pagi ini kita mau kembali kepada kasih mula-mula. Kita mau ingat kembali. Kapan momen kita menganggap Yesus begitu berharga. Kita mau ingat kembali kapan terakhir engkau merasakan jamahan Roh Kudus. Engkau dijamah oleh Roh Kudus. Dan engkau berkata, Tuhan, lebih dari segalanya yang aku cari dalam hidup ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, aku mau cari hadirat-Mu. Aku mau cari pribadi-Mu Tuhan. Karena aku sadar Tuhan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Yesus, engkau begitu berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi yang pertama, kita mau ingat kembali siapa pribadi Yesus. Tentang kasih Yesus yang begitu besar buat kita. Yang kedua, supaya kasih mula-mula itu bisa muncul kembali. Mari mulai hari ini bertobat. Dalam bahasa aslinya, kata bertobat itu adalah metanoeo yang artinya mengubah cara berpikir kita. Yang menjadi pertanyaan, cara berpikir mana yang harus kita ubah? Ini arah hidup kita. Arah hidup kita enggak seenaknya kita mau berjalan semaunya dalam dosa. Kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi mulai hari ini, yuk kita mau ubah arah hidup kita. Hati dan pikiran kita selaraskan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya mulai hari ini dan seterusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mari katakan amin. Yang mau mari katakan amin. Yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah yang ketiga. Yuk mulai pagi ini di akhir bulan Januari ini kita mau bangun relasi kembali dengan Tuhan. Ada suatu pepatah yang mengatakan tresno jalaran kulino. Yang menjadi pertanyaan, gimana kita bisa tresno sama Tuhan? Kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak pernah kulino apa? Bangun relasi sama Tuhan. Nggak bisa seseorang itu bisa ditresnoni, kita bisa tresno kalau kita nggak pernah kulino. Bangun relasi dengan orang itu. Demikian juga dengan Tuhan. Gimana kita bisa tresno, kita bisa mengasihi. Kalau yang namanya bangun relasi dengan Tuhan itu saja, kita nggak pernah kulino. Bukan saja jarang, bahkan mungkin udah nggak pernah lagi. Gimana kita bisa tresno? Gimana? Apa buktinya? Kita betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berfirman kembali kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, ayat yang sama. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Pagi ini mari biarlah kita lakukan kembali apa yang semula dulu pernah kita lakukan. Mungkin semula kita dulu pernah lakukan ini. Doa, kita renungkan firman, kita ada penyembahan pribadi, pujian pribadi dengan Tuhan. Mari kita lakukan semua hal ini lagi. Perlu kita ketahui bahwa kasih itu seringkali lahir dari ketaatan yang sederhana. Sederhana cuma kita mau luangkan waktu kembali. Kita mau doa, kita renungkan firman, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain semua ini apa? Berbicara tentang mezbah pribadimu. Izinkan saya bertanya, bagaimana mezbah pribadimu hari-hari ini?
Bagaimana mezbah pribadimu setahun kemarin? Mungkin ada di antara kita. Apa itu mezbah pribadi, Pak? Saya sudah lupa yang namanya mezbah pribadi. Karena kesibukan kita, mungkin kita yang dulunya semula kita giat, kita rajin doa, kita rajin baca firman, kita rajin muji nyembah Tuhan sendiri. Bahkan dalam perjalanan, dalam mungkin waktu-waktu luang kita, saat kita di kantor, saat kita di sekolah, saat kita di tempat kuliah, kita rajin mungkin kita muji Tuhan sendiri, nyembah Tuhan sendiri, meskipun dari dalam hati, tapi kita ada waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi sekarang sudah enggak pernah lagi, semuanya sudah pudar. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya sekali lagi, bagaimana mezbah pribadimu? Nah, saya mau katakan, hadirat Tuhan paling kuat kita rasakan. Hadirat Tuhan, iman kita di-recharge, dibangun kembali paling kuat. Justru di saat kita diluangkan waktu di mezbah pribadi kita, di kamar pribadi kita masing-masing. Izinkan saya bertanya sekali lagi, bagaimana engkau mengisi kamar pribadimu hari-hari ini? Adakah mezbah pribadi engkau bangun, engkau dirikan dalam kamar pribadimu? Mari memulai awal tahun ini, yuk kita isi kamar pribadi kita kembali dengan mezbah pribadi Tuhan. Kita mau bangun kembali kehidupan doa kita. Kita mau renungkan firman Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan itu mengalir kembali dalam hidup kita. Supaya apa? Kasih mula-mula kita itu muncul kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat, yuk kita mau bayar harga. Semuanya itu kembali dengan yuk kita bayar harga. Kita mau sisihkan waktu untuk bangun relasi tadi. Untuk waktu untuk doa, untuk belajar firman. Waktu untuk kita muji, nyembah Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan apa yang paling kita sering sisihkan di waktu-waktu luang kita. Itulah yang sebenarnya kita muliakan. Izinkan saya bertanya, apa hari-hari ini yang engkau luangkan di waktu luangmu? Engkau sisihkan di waktu luangmu. Sudahkah Yesus menjadi yang prioritas utama dalam hidupmu? Atau itu mungkin sesuatu yang lain? Kesibukan-kesibukan yang lain, dan Tuhan sudah engkau taruh bahkan enggak ada dalam prioritasmu, sudah hilang sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi izinkan saya bertanya, apa yang engkau prioritaskan, apa yang sedang engkau muliakan hari-hari ini? Mari biarlah kita tempatkan Tuhan kembali kepada prioritas yang utama. Kita muliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berfirman di dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini apakah Tuhan temukan orang-orang yang betul-betul tulus mengasihi Dia, dan orang yang tekun mencari Dia? Jikalau kita hari-hari ini udah gak masuk dalam kategori ini, kasih kita sudah hilang, mari bila pagi ini kita mau berkata dari lubuk hati kita yang paling dalam, ampuni aku Tuhan. Aku mungkin sudah terlalu lama, terlalu jauh daripadamu, aku terlalu lama kehilangan kasih-Mu. Tapi pagi ini Tuhan, bila Engkau temukan orang-orang di tempat ini, terutama diriku Tuhan, yang mau berkata kembali dari lubuk hatiku yang paling dalam, apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap untuk mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau cari Engkau sungguh-sungguh Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Segala kesuksesan, kejayaan, kemuliaan Tuhan. Aku mau cari Engkau terlebih dahulu, hadir dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah yang terakhir supaya kasih mula-mula itu muncul kembali dalam hidup kita. Mari kita layani Tuhan dengan kasih. Bukan untuk mendapat pengakuan dari orang sekitar kita, bukan untuk mendapat pujian dari mereka. Yang menarik kalau kita perhatikan gambar di belakang ini. Orang ini luar biasa. Dia mau melayani seorang gelandangan yang sedang gak bisa jalan. Dengan penuh sukacita. Kita lihat ekspresi wajahnya, wow, senyumannya itu luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir, untungnya apa, manfaatnya apa, imbalannya apa, gunanya apa? Gak ada apa-apa. Untuk pencitraan pun mungkin gak ada gunanya. Untuk bikin konten mungkin juga bukan sesuatu yang wow, sesuatu yang istimewa.
Tapi orang ini dia mau tetap layani dengan hati yang penuh sukacita. Pagi ini kita belajar tentang arti pelayanan yang sejati. Bahwa ketika pelayananmu didasari oleh kasih, maka engkau akan dikuatkan, imanmu dikuatkan, imanmu makin bertumbuh. Tetapi ketika kasihmu hilang, maka sehebat apapun pelayananmu, semuanya akan hanya menguras tenaga dan pikiranmu. Ujung-ujungnya apa? Kita sudah melayani capek-capek, kita sudah melayani mati-matian. Tapi rasanya itu hanya menguras tenaga dan pikiran kita. Rasanya kita capek, rasanya itu sia-sia, semuanya itu percuma. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berbicara seperti ini, sehebat apapun pelayananmu, sekalipun engkau punya iman yang dahsyat, yang bisa memindahkan gunung, tapi jikalau dalam diri kita nggak ada kasih mula-mula, nggak ada kasih, maka semuanya itu nggak ada gunanya, sia-sia. Karena kita butuh kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan itu sendiri. Kita melayani karena kita tahu Yesus dia telah melayani kita terlebih dahulu, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Saat kita melayani, dengan kata lain kita berkata, Tuhan, aku gak akan sia-siakan setiap tetesan darah yang kau curahkan bagiku di atas Kalvari. Saat kita melayani, dengan kata lain kita berkata, Tuhan, aku gak akan sia-siakan Tuhan setiap luka, cambukan yang kau derita demi aku. Saat kita melayani, dengan kata lain kita berkata, Tuhan, aku gak akan sia-siakan setiap luka di tubuhmu Tuhan. Engkau setiap robek di dalam tubuhmu yang engkau rela tanggung demi diriku. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku membalas kasih-Mu dan aku mau berkata, terima kasih Tuhan, thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang luar biasa. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mau berkata, Jesus, I love you. Aku mengasihi-Mu. Ada berapa banyak orang-orang yang sekali lagi mengasihi Tuhan di tempat ini, yang mengasihi Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, mari lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan suatu kesaksian yang indah dari seorang kakek dari Cina yang sangat setia. Orang-orang di sana memanggil dia itu Yeye. Mungkin itu sebutan untuk kakek dalam bahasa Mandarin. Orang-orang memanggilnya ini Yeye. Yang menarik pada tahun 1966 sampai 1976, pemerintah Cina mengeluarkan suatu larangan keras. Semua aktivitas agama itu dilarang. Termasuk kalau kita ngadain ibadah, kita kumpul-kumpul untuk ngadain persekutuan, itu dilarang keras. Dan yang luar biasa sekalipun di tengah-tengah tekanan seperti itu, Yeye ini dia tetap berani untuk menginjil, memenangkan jiwa dan bahkan juga memimpin aktivitas ibadah, memimpin orang-orang untuk ibadah. Sehingga suatu kali dia ditangkap dan dia disiksa setiap hari, dia dipaksa untuk menyangkali imannya. Tapi yang luar biasa, gak ada satu hari pun dia menanggalkan imannya dan dia menolak Yesus. Setiap hari dia tetap setia dan dia tetap mempertahankan imannya sampai gak terasa waktu terus berganti sampai sudah 10 tahun. Setelah 10 tahun, Yeye ini dia akhirnya bisa keluar dan dia senang karena dia bisa dipertemukan kembali dengan orang yang dia paling kasih, orang yang berharga dalam hidupnya, orang yang sangat dia cintai, yaitu istrinya sendiri. Tapi yang luar biasa, itu gak bisa menghentikan semangatnya, api dalam dirinya, kasih mula-mula yang ada dalam dirinya, untuk tetap mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dia tetap menginjil dan juga memimpin orang-orang untuk ibadah, untuk bersekutu sama Tuhan. Sampai suatu kali dia ditangkap kembali. Dia sudah berhasil bebas, berhasil lepas. Tapi dia masuk penjara lagi, ditangkap lagi. Dan suatu kali dia diperhadapkan dengan suatu pilihan.
Apakah dia mau memilih untuk menyangkali imannya atau dia mau tetap setia sama Tuhan? Dan kali ini berbeda, situasinya berbeda. Karena saat pertanyaan itu ditujukan, ada sebuah pistol diarahkan kepada istrinya. Kalau Yeye ini dia menjawab, yes, aku akan menyangkali Tuhan. Istrinya akan dibiarkan hidup. Tapi kalau dia berkata, aku akan tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia sama Tuhan. Istrinya akan dibunuh di depan matanya. Yang luar biasa, menanggapi pertanyaan itu, apakah kamu mau menyangkali Yesus atau tetap setia sama Yesus? Yang luar biasa, menanggapi itu dengan penuh tetesan air mata. Yeye dia menjawab bahwa sekali saya ikut Yesus, saya gak akan ingkar, saya tetap akan mengikut dia sampai akhir. Dan gak lama setelah itu ada suara, istrinya ditembak mati di depan mata kepalanya sendiri. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya mau tutup dengan satu kata-kata yang indah. Kasih mula-mula bukan berbicara tentang bagaimana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan sampai akhir. Yeye ini adalah seorang yang terbukti mengasihi Tuhan sampai akhir. Seorang yang mempertahankan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Gak bergeming apapun yang terjadi, gak bergeming sekalipun dia diperhadapkan dengan pilihan mau menyangkal imannya atau tetap setia kepada Yesus. Dan pilihan itu suatu pilihan yang berat. Karena ada sebuah pistol diperhadapkan ditodongkan kepada istrinya. Kalau dia memilih, aku akan menyangkal istrinya tetap hidup. Kalau dia memilih untuk tetap setia, istrinya dia akan kehilangan orang yang sangat berharga, yang paling dicintainya, orang yang paling dikasihinya, yaitu istrinya. Tapi yang luar biasa, dia tetap memilih untuk setia, mengasihi Tuhan sampai akhir. Sekalipun dia harus merelakan kepergian orang yang sangat dia kasihi, yang paling berharga dalam hidupnya. Saya gak tahu, mungkin hari-hari ini banyak hal yang berharga dalam hidupmu sedang direnggut daripadamu. Engkau mungkin gak ngerti apa maksud Tuhan. Mungkin saat ini engkau berkata, cukup Tuhan, aku sudah gak kuat lagi Tuhan. Rasanya aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Izinkan saya bertanya, masih adakah Tuhan temukan orang-orang yang punya kasih mula-mula di tempat ini? Orang-orang yang mau berkata, apapun yang terjadi Tuhan, itu gak akan menghentikan aku untuk tetap mengasihimu. Karena aku sadar, oh Yesus, engkau sangat berharga. Sangat amat berharga, bahkan terlalu berharga dalam hidupku. Dari hatiku yang paling dalam aku mau berkata, Yesus, I love you Jesus, I love you. Aku mengasihimu. Ada berapa banyak di antara kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Biarlah Tuhan temukan di tempat ini orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Biarlah kasih mula-mula dalam diri kita dipulihkan kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, kami mau berkata sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Mari sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berkuasa
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi dari awal kita mau katakan, Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih tinggi lagi kita mau sembah Dia, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi yang mengasihi hari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kita mau sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mau berkat. Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau temukan kembali kasih mula-mula mengalir dari hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menegur kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami telah jauh Tuhan. Kami telah jauh daripada-Mu, kami telah jatuh begitu dalam dosa Tuhan. Kami telah lama meninggalkan Engkau Tuhan. Pagi ini tapi biarlah Engkau dengar komitmen kami kembali Tuhan. Komitmen kami kembali, kami memperbarui kasih mula-mula kami Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mau berkata terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat kesetiaan yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami selalu dibutakan oleh keadaan Tuhan, oleh situasi Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan,
Bila Engkau dengar dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Kami berkata, kami akan mengasihi-Mu sampai akhir. Kami akan mengikut-Mu sampai akhir Tuhan. Biarlah dengan mulut kami bisa selalu berkata, Tuhan bahwasanya Engkau baik, terlalu amat baik, sungguh amat baik bagi setiap kami. Setiap kita mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin.